Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini yang pertama kita melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sistem online, di mana saya merekam penjelasan materi yang seharusnya disampaikan di kelas melalui sebuah video. Karena video yang saya gunakan, tool software yang saya gunakan untuk proses recording adalah Bandicam, maka free version, maka durasi maksimum yang bisa saya rekam adalah 10 menit. Jadi untuk penjelasan yang lain atau jika penjelasan pada materi ini kurang lengkap, akan saya pisah videonya. Penjelasan yang materi yang akan saya sampaikan kali ini mengenai motor stepper. Ya, sebelum saya mulai, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari wabah apapun, sampai virus yang sedang mewabah ini, virus yang menjadi pandemik ini hilang dengan sempurna di Indonesia dan di belahan bumi manapun. Sebagai informasi tambahan, per hari ini, setelah hampir lebih dari 2 minggu kegiatan belajar mengajar di kelas pada tanggal 16 Maret kemarin adalah hari terakhir kita belajar offline, penderita virus corona di dunia sudah mencapai 1 juta orang lebih. Karena penyebarannya sangat cepat, luar biasa, naik secara eksponensial, sehingga kewaspadaan dari kita pribadi akan menjadi hal yang paling utama. Jika ada rasa keluhan tentang kesehatan, segera diperiksakan agar menghasilkan pemeriksaan hasil yang lebih dini sehingga pengobatannya menjadi lebih ringan. Semoga kita semua terbebas dari virus corona selamanya. Oke, saya mulai. Motor stepper ini salah satu jenis motor DC direct current, di mana pengoperasiannya sangat mudah karena menggunakan prinsip pulsa. Motor stepper ini biasa digunakan untuk kontrol posisi. Kontrol posisi itu seperti aplikasi untuk lengan robot, di mana diperlukan presisi yang tinggi. Memang di lengan robot tidak selalu menggunakan motor stepper, bisa menggunakan motor servo, sehingga motor stepper ini bisa menjadi opsi selain motor servo. Motor stepper dan motor servo mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kali ini saya akan bahas tentang motor stepper. Motor stepper adalah motor yang di dalam fisiknya mempunyai lilitan koil yang lebih dari satu. Kalau Anda pernah membongkar sebuah motor DC atau motor AC, baik itu jenis sinkron maupun asinkron, pada mata kuliah sistem proteksi mesin listrik, Anda akan menemukan lilitan atau induktor yang dililit pada sebuah inti besi sebagai fungsi rotor, kemudian ada fungsi stator. Di dalamnya itu hanya ada satu lilitan. Pada motor stepper, lilitannya itu akan lebih dari satu, sehingga pada masing-masing lilitan disebut fasa. Pada masing-masing lilitnya, masing-masing lilitan akan mempunyai dua polaritas A dan polaritas B. Dengan memberikan energi listrik atau arus pada masing-masing lilitan secara bergantian, maka terjadilah perputaran motor stepper
karena pemberian arusnya secara bergantian, maka putaran motornya akan menjadi step by step. Misalkan pada kumparan pertama saya kasih pulsa atau arus sekian detik, maka motor akan berputar sekian derajat X derajat. Jadi kalau Anda membongkar satu motor stepper, di dalamnya ada lilitan sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti contoh di gambar ini. Maka ketika Anda memberikan arus listrik pada lilitan pertama, motor akan berputar sebesar 360 dibagi 8. 360 bagi 8 sekitar 4,5 derajat. 4,5 derajat. Ketika Anda kemudian menghilangkan arus atau pulsa pada lilitan pertama, kemudian secara bergantian memberikan arus atau pulsa pada lilitan kedua, motor akan berputar lagi dengan derajat yang sama seperti saat Anda memberikan arus pada kumparan pertama. Dengan menggunakan kontrol, baik itu PC, microcontroller, microkomputer, atau PLC, atau dengan sistem digital, embedded system atau rangkaian logik, maka sistem kontrol itu akan menjadi lebih mudah, menjadi sistem presisi. Misalkan kontrol pergerakan matahari, di mana matahari bergerak dari timur ke barat, kita anggap pergerakannya sebesar 180 derajat, maka dengan menggunakan motor stepper kita bisa mengatur pergerakannya sesuai dengan posisi matahari per jamnya. Nah, apa saja keuntungan penggunaan motor stepper dibandingkan motor yang lain? Untuk menggerakkan motor stepper, kita cukup memberikan pulsa pada masing-masing koil atau lilitan secara bergantian, sehingga akan menjadi lebih simpel, lebih mudah kontrol posisinya. Nah, ketika Anda memberikan arus pada masing-masing lilitan, seketika itu muncul torsi atau energi putar. Jadi tidak ada fungsi delaynya. Yang keunggulan yang ketiga adalah presisi. Kepresisiannya terjaga. Misalkan di sini ada 4 koil dan 4 induktor dengan 1 buah rotor. Ketika Anda memberikan pulsa pada 1 koil, maka motor akan bergerak sebesar 360 bagi 4, 90 derajat. Jadi setiap kali Anda memberikan ini pulsa 1 secara bergantian, maka rotor ini akan berputar per 90 derajat. Presisi 90 derajat. Itulah kelebihan utama dari sebuah motor stepper. Responnya dibandingkan dengan motor DC akan lebih cepat. Kemudian tidak ada brush, itu yang menyebabkan motor DC berkurang torsinya dibandingkan dengan motor stepper, lebih kecil. Kemudian meskipun ini memiliki 4 koil dan bergerak 90 derajat, tapi dengan menggunakan teknik tertentu kita bisa atur pergerakannya per 45 derajat, sehingga kepresisinya akan semakin meningkat. Kemudian kecepatan putaran motornya itu tergantung dari kecepatan pulsa atau clock yang kita gunakan. Misalkan pada detik pertama kita berikan